Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Sungguh sangat senang boleh bertemu kembali dengan setiap kita secara khusus karena pada hari ini adalah hari yang kelima di mana kita akan memperingati momen Pentakosta, yaitu pencurahan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengundang kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan Pentakosta. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan, konteks daripada ayat-ayat ini adalah saat Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Jadi dia tidak sementara sedang berbicara kepada orang yang di luar. Dia khusus berbicara kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya. Jadi kita harus memahami pemberian Roh Kudus ini tidaklah berkaitan dengan kelahiran baru, tetapi pembaptisan Roh Kudus dan pemberian karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kita harus paham saudara-saudara bahwa sebagai orang percaya, Roh Kudus sudah ada berdiam di dalam diri kita. Sejak pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah datang dan berdiam dalam diri kita. Dan dia tinggal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, setiap kali kita memperingati Pentakosta, yang kita doakan, yang kita minta bukanlah supaya Roh Kudus datang dan berdiam dalam diri kita. Sekali lagi, Roh Kudus sudah hadir. Sejak pertama kali kita percaya, dia sudah hadir dan dia tinggal selama-lamanya dalam hati kita. Lalu apa yang kita minta? Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, sekarang yang kita minta sebagai orang-orang yang percaya adalah pembaptisan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus, kepenuhan daripada Roh Kudus dalam diri kita. Baptisan Roh Kudus ini hanya terjadi satu kali seumur hidup, saudara-saudara. Kita tidak bisa minta dibaptis berkali-kali. Sama seperti pembaptisan selam. Kita hanya dibaptis selam sekali seumur hidup. Tidak mungkin kita dibaptis selam berkali-kali. Ya, jadi kita harus paham terlebih dahulu konteks daripada ayat ini. Nah, jadi pada waktu kita meminta supaya pencurahan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus dinyatakan, ada beberapa hal yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, pemberian Roh Kudus ini hanya dapat terjadi dalam hubungan Bapa, yaitu Tuhan, dengan anak, yaitu kita sendiri. Jadi pembaptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus hanya bisa diberikan kalau kita memiliki hubungan yang dalam antara Allah, digambarkan dengan hubungan antara Bapa dengan anak. Itu yang pertama. Jadi artinya tidak mungkin Tuhan Yesus memberikan baptisan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak. Dia hanya bisa memberikan baptisan kepada orang percaya. Dan orang percaya yang mana? Yaitu orang percaya yang memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, yang digambarkan dengan hubungan antara Bapa dengan anak. Nah, di dalam hubungan inilah Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pemberian baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh meminta. Itu sebabnya dikatakan di sana, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagaimana cara kita meminta? Yaitu meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan penuh kerinduan, meminta dengan rasa lapar, meminta dengan iman kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar meminta. Ini bisa diilustrasikan seandainya saja suatu malam kita
ingin bakso. Lalu kita dengar gerobak bakso lewat, saudara. Nah, saudara keluar, gerobak baksonya sudah agak jauh. Kalau saudara hanya sekedar ingin, maka saudara tidak akan kejar gerobak baksonya. Saudara mengatakan, ya sudahlah, nggak apa-apa, lewat. Besok bisa lagi, kalau pas lewat saya akan panggil. Tapi kalau kita lapar, begitu gerobak baksonya sudah jauh, kita pasti akan kejar. Mas, beli bakso, Mas. Dibilang, aduh sorry, mau beli berapa bakso? Saya minta 3 bungkus, Mas. Aduh, minta maaf, cuman 1 bungkus yang tersedia. Tinggal 1 bungkus saja. Kita bilang, saya beli, Mas. Kenapa? Karena kita lapar. Dia bilang, aduh minta maaf juga, Mas, yang 1 bungkus ini pun sudah nggak lengkap, sayurnya sudah nggak ada, kuahnya juga tinggal sedikit, gimana dong? Kita bilang, saya tetap beli. Dia bilang, aduh minta maaf lagi, Pak, ini harga baksonya juga sudah berubah, sudah 3 kali lipat sekarang harganya, saya minta maaf sekali. Kira-kira bagaimana? Kita bilang, saya akan beli, berapapun harganya saya beli. Kenapa, saudara? Karena kita lapar. Jadi sangat berbeda antara ingin dan sungguh-sungguh mau. Jadi kalau pada tahun ini memperingati momen Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus, saudara mungkin berpikir, saya ingin dibaptis oleh Roh Kudus sama seperti teman-teman saya yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah meminta dengan kesungguhan hati? Apakah saudara sudah betul-betul merasa membutuhkannya, ada rasa lapar di dalam roh kita, ingin dibaptis oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus tidak akan pernah memaksa orang untuk dibaptis dengan Roh Kudusnya. Dia bukan roh yang memaksa, saudara. Dia hanya akan membaptis kita dengan rohnya yang kudus apabila kita sungguh-sungguh menginginkannya. Itu yang Tuhan sampaikan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Saya akan bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan memberikan seruan. Seruan kepada siapa? Kepada semua orang. Tetapi yang menanggapi Tuhan adalah hanya orang-orang yang haus. Barang siapa yang haus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu, yaitu mereka yang merasa haus. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya, bukan sekedar menginginkannya. Dan saya harus mengingatkan bahwa yang namanya baptisan Roh Kudus tidak harus selalu terjadi pada momen Pentakosta saja, tidak. Karena karyanya itu bekerja setiap saat. Bahkan setelah lewat momen Pentakosta pun kita terus bisa meminta dengan rasa lapar, dengan rasa haus untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Dia pasti akan kerjakan. Saya mengenal seorang pemuda yang sungguh-sungguh sangat rindu untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam doa pencurahan, dia merasa belum dijamah oleh Roh Kudus. Berkali-kali dia datang, dia rasanya belum dijamah. Sempat muncul rasa kecewa. Tapi dia bukan seorang pemuda yang hanya sekedar ingin saja, tapi dia merasa butuh untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kemudian setelah pulang daripada doa, dia berdoa sendiri, dia menyembah Tuhan sendiri. Dia menangis di kaki Tuhan. Dan kemudian di dalam kamarnya tidak ada pendeta, dia dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tergantung daripada seberapa besar kerinduan kita, seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Oleh karena itu saya mendorong semua kita pada pagi hari ini, minta dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, harapkan dengan sungguh-sungguh, jangan ragu, jalin hubungan yang akrab dengan Dia sebagai Bapa kita. Maka pada saat itulah Rohnya yang kudus akan membaptis kita, dan kita akan menerima karunia-karunia Rohnya yang kudus. Pagi hari ini, saya berdoa bagi setiap kita, supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Kita memiliki kepercayaan yang dalam,
Kita bergantung sepenuhnya dan kita rindu dengan sungguh-sungguh. Nantikan Roh Kudus bekerja, maka Dia pasti akan membaptis setiap kita dengan Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara